atau membantu untuk menurunkan kesenjangan antar kelompok pendapatan baik di tingkat regional maupun di tingkat nasional. Ya. Nah, dengan adanya diversifikasi, jadi pengolahan produk-produk sumber daya alam yang tadinya hanya mengekspor bahan baku, sekarang bisa diolah menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi, baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada, kemudian yang akan berkembang di sana, ya, diharapkan akan meningkatkan pendapatan masyarakat di sana, dan juga bukan hanya di pendapatan di Kalimantan Timur dan sekitar IKN, tapi juga pendapatan penduduk di Pulau Kalimantan dan di tingkat nasional, di tingkat Indonesia. Ya. Nah, dengan adanya pemindahan ibu kota ini, kita harapkan kesenjangan antar kelompok pendapatan itu bisa berkurang. Ya. Karena dengan selama ini Pulau Jawa merupakan pulau sebagai pusat ekonomi, di mana Pulau Jawa banyak mempunyai penduduk, sebagai besar penduduk Indonesia berada di Pulau Jawa dengan infrastruktur yang bagus, ya. Berarti Pulau Jawa merupakan pusat industri, ya, dan pusat jasa yang memberikan lapangan kerja yang besar kepada penduduknya. Nah, kalau kegiatan ekonomi ini sebagian dipindahkan ke Kalimantan, ini akan meningkatkan aktivitas ekonomi di sana dan akan meningkatkan atau memperbaiki kesenjangan pendapatan di masyarakat, ya, antar daerah, antara provinsi dan pendapatan nasional. Nah, diperkirakan peningkatan arus perdagangan sebesar 50% akan terjadi sebagai dampak pertumbuhan kawasan industri di IKN yang terhubung dengan wilayah lain di Indonesia. Jadi dengan adanya IKN ini nanti akan mengundang investasi daripada bisnis baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Nah, kemudian mungkin akan ada kawasan industri akan dibangun sehingga industri yang melayani masyarakat, ya, di sana, baik yang sifatnya manufaktur, ya, industri makanan, minuman, industri ringan lainnya, ya, terutama yang menggunakan bahan dasar dari sana, itu akan bisa dimanfaatkan atau dibangun, ya, sehingga akan menggalakkan perdagangan baik di wilayah tersebut maupun dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia, terutama di Kalimantan Timur, ya, dan daerah kawasan timur Indonesia seperti Sulawesi, Papua dan Nusa Tenggara, dan Jawa Timur kemungkinan, ya. Nah, memang dengan adanya pertambahan penduduk akibat adanya perpindahan ASN ke sana, ya, itu memang akan diperkirakan akan meningkatkan inflasi, karena pasti akan ada pertambahan permintaan terhadap barang dan jasa, sedangkan supply kemungkinan masih terkendala, ya, karena infrastruktur belum terbangun dengan sempurna, ya, sehingga mungkin ada semacam bottleneck, ya, sehingga akan meningkatkan inflasi karena belum ada keseimbangan antara supply dan demand, ya. Tapi dengan adanya perpindahan secara bertahap, kemudian dengan adanya investasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang berkembang, diharapkan kenaikan inflasi ini tidak besar, ya, kemungkinan hanya sebesar 0,3% saja, dan juga itu terutama di daerah baru tersebut, dan mungkin efeknya terhadap angka inflasi nasional mungkin akan minimal, ya. Nah, dengan adanya perpindahan ibu kota baru itu, diperkirakan akan ada peningkatan upah tenaga kerja bagi wilayah sekitar sebesar 1,37%, diiringi oleh kenaikan marginal product of labor, ya. Jadi dengan permintaan tenaga kerja yang bertambah, ya, yang selama ini mungkin menganggur atau kurang dimanfaatkan atau masih underemployed atau setengah pengangguran, maka dengan banyaknya kebutuhan tenaga kerja di sana, baik untuk pembangunan IKN itu sendiri maupun untuk
untuk melayani kebutuhan masyarakat, misalnya kan dengan adanya keperluan untuk pembukaan sekolah, rumah sakit, kemudian